Bapak Ibu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Air beria, tanda tak dalam. Air tenang, bagaikan berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Lempuing, yang kami hormati Ibu Guru Penggerak, Ibu Triseli Cahyanti dan Ibu Rika Kristiani, dan Bapak Ibu hadirin sekalian dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan pemenuhan tugas bagi guru penggerak di sekolah kita dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak Ibu Triseli dan Ibu Rika. Acara yang terakhir penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara kita secara bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Acara yang kedua, penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 3 Lempuing. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Ibu Triseli Cahyanti SPD dan Ibu Rika Kristiani selaku calon guru penggerak yang sudah sampai dengan saat ini sudah ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP 3 Lempuing ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita tujukan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita tunggu syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru, Ibu Triseli, Bu Rika yang saya hormati, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan yang sudah Ibu laksanakan selama beberapa kali. Untuk hari ini Ibu Rika dan Bu Seli akan melaksanakan pemaparan materi. Kami meminta kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelaksanaan ini dengan baik dan benar. Semoga kegiatan ini bisa untuk memotivasi kita untuk mengikuti jejak Ibu Rika dan Bu Seli supaya kita termotivasi. Walaupun kita belum, mudah-mudahan suatu saat kita menyusul. Amin. Ini adalah peserta pertama di SMP 3 yang mengikuti guru penggerak. Yang laki-laki kayaknya belum, nanti disusul kemungkinan. Biar ibu-ibunya dulu baru nanti bapak-bapaknya. Nah,
Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan hari ini itu akan dipaparkan oleh Bu Rika dan Bu Seli, yaitu kegiatan komunitas belajar berbagi praktik baik desiminasi budaya positif. Saya meminta kepada Bapak Ibu tolong kegiatan ini bisa saling membantu supaya apa? Kayak Bu Rika, Bu Seli ini supaya kegiatannya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar, supaya cepat selesai kegiatan ini, tidak bertele-tele, supaya apa yang disampaikan nanti bisa untuk acuan kita untuk mengikuti jejak Ibu Seli dan Bu Seli. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi kita untuk mengikuti jejak Ibu Rika dan Ibu Seli ke depannya. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Kristiani, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi budaya positif. Dalam hal ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk menyampaikan materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Iya, kalau Bapak Ibu lihat dari slide pertama ini ada kata diseminasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu diseminasi itu maksudnya yang bagaimana? Apa yang akan saya dapatkan nanti sih di diseminasi budaya positif ini? Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu? Oh, belum tahu. Iya, oke. Baik, saya jelaskan. Jadi maksud diseminasi ini adalah Bapak Ibu adalah penyebaran informasi atau ide atau gagasan kepada banyak orang atau seseorang yang nantinya informasi atau ide ini mudah-mudahan bisa Bapak Ibu implementasikan atau bisa Bapak Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai pendidik, ya. Jadi penerapan mengenai budaya positif di sekolah terhadap peserta didik. Nah, sebelum ke materi pemaparan, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berpikir, ya, apakah pernyataan yang saya tampilkan ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, Bapak Ibu, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, ya. Yang berikutnya, nah, pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju juga? Oke, iya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemberian hadiah itu membuat prestasi siswa meningkat, ya. Oke. Yang berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jadi setiap permasalahan yang terjadi oleh peserta didik atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik, kita wajib memberikan solusi yang terbaik. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, baik. Berikutnya lagi. Nah, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak kira-kira? Nah, mungkin kalau ini mungkin ada yang
setuju, ada yang tidak begitu setuju, atau ada yang tidak setuju dengan versi pemikiran masing-masing Bapak Ibu. Ya mungkin kalau setuju, iya kan, biar aku deket sama anak-anak, nanti kalau misalnya diajak ngobrol nyambung, mungkin seperti itu. Ada mungkin yang tidak setuju karena nanti anak terlalu melunjak sama saya kalau saya menjadi teman. Mungkin ada yang seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, berkaitan dengan budaya positif tadi di slide pertama yang untuk judul kegiatan kita hari ini, positif mindset-nya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, mungkin kita tidak menyadari apa yang sudah kita terapkan ini ternyata mengandung nilai-nilai universal. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sebagai guru yang baik, ya, sebagai guru yang baik, ini kita harus memiliki konsep inti untuk mewujudkan budaya positif. Nggak bisa kalau cuma salah satu dari konsep inti ini ternyata kurang maksimal nanti penerapannya atau hasil yang diberikan atau hasil yang kita lihat dari peserta didik. Jadi setidaknya kita harus mampu menguasai atau mampu menerapkan konsep inti untuk mewujudkan budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari keenam ini kira-kira Bapak Ibu tertarik dengan yang mana? Materi yang mana kira-kira? Kira-kira tertarik dengan materi yang mana dari 6 konsep inti ini? Bapak Ibu lebih antusias, apa sih ini nanti yang akan dibahas? Ya, mungkin dari Bapak Ibu punya pemikiran sendiri. Aku nanti mau menunggu yang segitiga restitusi itu yang seperti apa sih? Kok kayaknya kata-kata ini asing, belum pernah saya dengar. Tapi mungkin setelah nanti mendapatkan mendapatkan pemaparan dari saya, mungkin ternyata seperti ini. Ternyata saya sudah melakukan. Hanya saja saya tuh belum paham namanya yang sebenarnya itu ternyata ini begitu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum ke materi yang berikutnya juga, saya ingin mengajak Bapak Ibu berpasangan, berhadapan. Silakan Bapak Ibu saling berhadapan, yang duduk berpasangan, ya. Saya akan menunjukkan langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Silakan berhadapan. Kemudian salah satu dari Bapak Ibu silakan membayangkan Bapak Ibu ini memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Bayangkan, entah itu emas 10 suku, entah itu berlian, pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Silakan digenggam sekuat tenaga. Nah, tugas dari teman Bapak Ibu ini adalah bagaimana caranya supaya teman Bapak Ibu yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga tadi membukanya. Boleh dengan digelitik, boleh Pak. Boleh dengan cara mengintimidasi, boleh dengan cara memarahi. Ayo buka, buka. Itu boleh, ya. Boleh juga dengan menggoda. Ayolah buka dong. Itu boleh, ya. Boleh juga sesuatu. Ayo kalau misalnya nanti dibuka, nanti aku kasih imbalan. Boleh, ya. Coba praktekkan. Ya, diancam boleh, terserah. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, usaha apapun yang Bapak Ibu lakukan, coba lakukan. Nah, Bapak Ibu yang menggenggam juga pertahankan. Coba pertahankan apa yang sudah Bapak Ibu genggam ini. Yuk coba 1, 2, 3. Yuk silahkan praktekkan. Bapak
ayolah buka. Apa sih isinya? Apa sih isinya? Nanti aku bayar ganti ruginya. Nanti aku ganti gitu. Yo, ya, saya hitung sampai 5 ya. Mulai 1, saya hitung sampai 5. Bapak itu sesuatu yang berharga ya. Ya, saya hitung mulai. Silakan Bapak Ibu mulai melakukan apapun yang ingin Bapak lakukan terhadap teman yang menggenggam tadi. Ya, yuk, mulai. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Iya. Ternyata ada yang merayu, ada yang benar-benar merendah diri. Ayo toh, ayo. Bu Yuni, ayo toh. Iya, dan apa yang terjadi oleh Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu yang menggenggam ini benar-benar mempertahankan, bisa mengontrol diri, ya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Iya, berikutnya. Nah, ini tadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah seseorang agar sependapat dengan kita. Berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dipandang suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang Bapak Ibu genggam, apa yang Ibu lakukan itu ternyata memiliki tujuan. Kalau aku buka nanti jadinya kayak gimana? Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berhasil nggak tadi membujuknya? Nggak berhasil. Ya. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, ini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tapi ternyata model berpikir itu menang, sama-sama menang. Nah, masuk ke materi disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin ini yang terbesit, yang tersirat di pikiran Bapak Ibu apa sih disiplin? Harus disiplin ya, disiplin ya. Mematuhi aturan. Oke, baik. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Komitmen. Oke, boleh. Disiplin ini identik dengan peraturan, dengan aturan. Oh, kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti nanti akan menimbulkan sesuatu yang baik, dan ini menimbulkan sesuatu yang menjadi disiplin, dan itu harus dilakukan, ya. Nah, apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin positif ini merupakan menumbuhkan tanggung jawab. Anak ini benar melakukan sesuatu atau tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya atau bukan. Begitu. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Maaf. Yang berikutnya, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi apapun yang dilakukan siswa, ini kalau bisa memang dari diri dia sendiri. Oh, kalau aku berangkat pagi itu aku merasa nyaman, karena aku nanti menerima pelajaran dengan baik, tidak terburu-buru, tidak kemerungsung, tidak berpikir macam-macam, begitu. Ya, itu salah satu contoh. Jadi memang motivasi dari dalam untuk berangkat pagi.
pagi, bukan karena oh aku kalau berangkat pagi nanti biar aku dapat pujian, biar aku nanti dibilang rajin sekali, bukan seperti itu. Ya, jadi memang keinginan dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, tadi sedikit kita singgung mengenai nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa hanya mungkin saya ambil tiga dari sumber yang menyatakan, yang mengelompokkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan seterusnya, yang banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nah, dari seluruh nilai-nilai kebajikan ini kita meyakini nilai kebajikan yang kita akan terapkan pada peserta didik ini adalah nilai kebajikan yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila, ya, karena berkaitan dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan, ya. Jadi dari beberapa nilai tadi rumuskan menjadi 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini contohnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini masuk ke kategori yang pertama ini tadi. Kemudian ada karakter mandiri. Contohnya, murid atau peserta didik ini bisa mengerjakan soal dengan sendiri atau tanpa mencontek. Ini termasuk kegiatan atau karakter mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Contohnya bagaimana Ibu? Berkebinekaan global. Mungkin cinta tanah air, ya, menerapkan, ya, membuang sampah pada tempatnya juga termasuk dalam golongan berkebinekaan global atau cinta tanah air. Kemudian bergotong royong yang berikutnya. Gotong royong yang bagaimana? Yang bagaimana? Kerjasama, ya, boleh dalam misalnya di dalam kelas berdiskusi, itu juga termasuk ya kategori atau karakter bergotong royong. Yang berikutnya kreatif. Kreatif ini bisa diambil contoh misalnya membuat kerajinan atau menciptakan tarian modern, itu juga bisa dalam karakter kreatif. Yang terakhir yaitu bernalar kritis. Ya. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Sebelum ke pemaparan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi berangkat sesuai jam yang telah ditentukan atau tidak? Ya, sesuai. Apa yang membuat Bapak Ibu berangkat sesuai waktunya? Oh, karena piket. Jadi memang harus pagi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke. Adakah yang berangkat pagi itu karena nanti siapa tahu ketemu Pak Bos dan saya kelihatan berangkat pagi gitu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Atau mungkin aku tak berangkat pagi lah, nanti takut kalau misalnya Pak Bos datang saya belum datang nanti kena hukum, nanti kena marah. Ada yang seperti itu? Ada. Tidak ada. Oke, baik. Nah, motivasi-motivasi yang telah Bapak Ibu lakukan contohnya dengan berangkat pagi itu terbagi ke dalam 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira yang di pikiran Bapak Ibu tadi termasuk yang mana ini nanti? Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, seperti yang saya contohkan tadi, nanti takut dimarahi sama bapak kepala sekolah kalau misalnya datang tidak pagi. Ya, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya yang warna pink, yang tengah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau aku berangkat pagi, nanti pasti dibilang, ibu ini rajin banget. Oh, ibu teladan, guru teladan. Oh, patut jadi contoh. Nah, mungkin itu ada terbesit di benak bapak ibu, ataupun itu jadi motivasi bapak ibu kenapa berangkat pagi. Oh, nanti ben aku dibilang kayak gini lah, ben aku nanti dibilang guru teladan lah, mungkin ada yang seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang warna ungu motivasinya? Ada, ya bagus ya. Jadi yang warna biru dan warna pink ini ternyata motivasi eksternal, motivasi dari luar, ya, yang kita ingin melakukan sesuatu biar mendapat pujian atau biar tidak mendapat hukuman. Mungkin ini juga dilakukan oleh peserta didik kita, ya, dan mungkin gak cuma 1-2, banyak mungkin dari peserta didik kita yang masih melakukan tindakan berdasarkan motivasi yang 1 dan 2, ya, dan mungkin juga masih sedikit yang mereka lakukan karena motivasi menghargai diri sendiri, karena belum yakin akan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mungkin baru berapa persennya. Nah, dari kegiatan ini mudah-mudahan materi yang saya sampaikan nanti kita bisa menerapkan, bisa mengajak anak-anak untuk menerapkan atau meyakini motivasi. Cek, iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu juga memotivasi peserta didik untuk bisa mengajak peserta didik untuk benar-benar melakukan tindakan itu sesuai dengan motivasi dari dalamnya, bukan dari motivasi eksternal yang biru dan pink ini, tapi lebih ke yang warna ungu, karena memang benar-benar meyakini kalau saya berangkat pagi saya akan merasa nyaman, saya akan merasa tenang, nanti kalau misalnya menerima pelajaran juga sudah enak dan sebagainya, ya. Nah, tadi berkaitan ada hukuman di 3 motivasi perilaku tadi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Kalau kita melihat kesalahan siswa, misalnya siswa melakukan misalnya pakai sepatu putih misalnya. Begitu kita lihat, kenapa pakai sepatu putih? Copot, lari keliling lapangan. Nah, itu terjadi seketika tanpa terencana dan hanya satu arah. Hanya kita yang meminta. Anak gimana? Menerima atau enggak? Setuju atau enggak? Kita enggak tahu. Bodoh amat, enggak peduli. Yang penting kena hukuman, ya. Jadi bersifat satu arah. Yang menerima hukuman ini enggak bisa komplain. Begitu. Bisa berupa hukuman fisik. Hukuman fisik ya seperti Bapak Ibu tahu, mungkin dicubit, mungkin dijewer atau yang lainnya, ya. Dan hukuman psikis ini gimana contohnya? Atau kata-kata kasar, dikata-katain tapi yang mungkin menyakiti hatinya. Nggak kerasa di bagian tubuh itu nggak ada luka, tapi di hati perasaan membekas. Oh, aku tadi dibilang kayak gini sama bu guru, sakit hati dia, ya. Ini yang namanya hukuman. Bedanya dengan konsekuensi apa? Kalau konsekuensi ini bersifat terencana, memang sudah direncanakan.
nanti kalau aku pakai sepatu putih nanti pasti suruh misalnya membersihkan WC. Nah itu sudah tahu konsekuensinya, ya. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ya, ini juga masih satu arah atau sepihak. Siswa tidak tahu, peserta didik tidak tahu. Taunya kalau melanggar ya sudah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang berikutnya yaitu restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada yang pakai sepatu putih, tidak kemudian lepas sepatunya lari keliling lapangan, atau tidak juga dengan kamu tahu apa konsekuensi apabila pakai sepatu putih? Oke, silakan lakukan konsekuensinya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau restitusi, kita tanyakan dulu nanti, kenapa, kok bisa, alasannya apa, dan sebagainya, sampai peserta didik ini atau siswa ini mengetahui apa yang harus dia lakukan apabila melakukan kesalahan. Nah, udah ada. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi slide saya masih ada satu yang tertinggal, yang tidak ada jawabannya, tapi ini sudah ada jawabannya. Oke, tidak apa-apa, ya. Ya, di sini ada hukuman atau konsekuensi, ya. Bisa Bapak Ibu lihat ini adalah beberapa situasi. Nah, situasi ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini ternyata adalah suatu hukuman, ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Dia nyoret-nyoret, terus dia menghapusnya. Berarti ini termasuk konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya atas tindakannya. Yang ketiga, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ya, ini termasuk hukuman. Berikutnya lagi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat sekolah. Karena terlambat, dia disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sampai banyak sekali. Ini ternyata termasuk hukuman. Dan yang terakhir, mengganti buku teman karena telah dirusak. Ini ternyata masuk ke konsekuensi. Nah, masuk ke bagian keyakinan sekolah atau kelas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kenapa sekarang kita mengambil kata keyakinan, bukan peraturan? Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa kita mengambil kata keyakinan, bukan peraturan? Karena peraturan, ya seperti yang sudah saya sampaikan sedikit tadi, peraturan itu seperti hanya satu pihak, ya, sepihak yang dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas, ini adalah keputusan bersama dari hasil diskusi yang ada dalam kelas tersebut atau warga sekolah. Mereka meyakini kalau ini saya membuang sampah pada tempatnya, maka akan menimbulkan lingkungan yang bersih. Mereka meyakini, maka mereka tidak akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa sih keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan sekolah atau kelas ini ternyata guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa hanya murid saja, tapi kesepakatan semuanya yang ada dalam kelas tersebut. Kelas tersebut berisi murid dan juga wali kelas. Nah, biasanya dibuat oleh wali kelas beserta peserta didik atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal
universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Nah, hari ini di kegiatan ini saya akan menampilkan video pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Yang baik dari semua peraturan yang ada di sekolah atau di kelas, ya. Nah, ini Ibu sudah menuliskan beberapa peraturan kelas. Mungkin di antara kalian, oh itu ada lagi Bu peraturan kelas atau peraturan sekolah di sekolah itu tidak boleh ini nanti bisa disampaikan. Yang pertama, apa ini? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dilarang mencontek saat ujian, saat ulangan, saat mengerjakan tugas tidak boleh mencontek. Kemudian tidak boleh berambut panjang, ini untuk yang anak laki-laki. Selanjutnya, tidak boleh mengeluarkan baju saat di sekolah, maksudnya harus selalu terlihat rapi. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Yang terakhir, dilarang membuli. Contoh lain apa peraturan sekolah? Tidak boleh apa? Kira-kira yang kalian ketahui, yang mungkin pernah kalian alami, oh ternyata saya melakukan seperti ini, ternyata ini adalah tidak boleh atau dilarang sama peraturan sekolah. Ada peraturan sekolah yang melarang untuk apa misalnya? Menurut kalian apa? Yang kalian ketahui selain 7 peraturan sekolah di sini. Dilarang membolos. Oke, boleh Ibu tambahkan. Dilarang membolos. Oke, ada lagi? Dilarang merokok. Ya, boleh. Dennis pernah? Dilarang merokok. Nah, dari peraturan ini nanti kita akan membuat kalimat positifnya. Maksudnya gimana sih kalimat positifnya? Ya kita ganti, bukan kalimat-kalimat yang isinya dilarang, bukan kalimat yang isinya tidak boleh, bukan kalimat yang isinya apa tadi ya? Ya, dilarang, tidak boleh. Nah, bukan kalimat yang seperti itu, tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kalimat positifnya menjadi bagaimana kira-kira? Hah? Masuk kelas tepat waktu. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nah, nanti Ibu minta dari 9 peraturan sekolah ini
bagian yang lengket. Ya, ada bagian yang lengket. Nah, bagian lengket ini letaknya nanti di belakang untuk menempelkan di kertas tersebut. Ya, oke. Ibu bagi, silakan tulis kalimat positif yang sudah kalian cari tadi. Kalimat positif dari peraturan sekolah yang sudah ibu contohkan tadi. Misalnya nomor 1 apa tadi? Tidak boleh terlambat, berarti masuk kelas sesuai waktu atau masuk kelas tepat waktu. Ya, cepat. Semuanya menulis ya kalimat positifnya. Kemudian kalau yang dilarang membuang sampah itu gimana kira-kira? Tidak boleh ada kata tidak boleh, tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan. Dibuat kalimat positif. Berarti kita harus ngapain kalau dilarang buang sampah sembarangan? Membuang sampah. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke, yuk. Sambil berpikir, sambil ditulis. Oke, sudah semuanya? Silakan semua yang kalian tulis ditempelkan di sesuai urutannya. Nomor 1, yuk silakan maju ditempelkan. Nomor 1 di sini, 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 sini. Sini. Oke, boleh? Nah, Loh, Malik, yang lemnya kan di belakangnya untuk menempel sini. Wale. Yang rapi dong, Mel. Iya dong, Mel. Nih, sini. Ini enggak apa-apa. Oke. Lagi ada lagi? Nomor 2 lanjut. Nomor 1 mana sini lagi? Nomor 2 dilarang membuang sampah sembarangan. Silakan tempelkan kalimat positifnya di bawahnya sini. Oke, ya. Nomor 2 lagi. Nomor 2 lagi, Bu. Ya, situ. Nomor 2, nomor 3. Dilarang mencontek saat ujian. Ini aja sih. Oke, ya. Nomor berapa? Oke, lanjut. Lanjut semuanya, nomor 4. 1 nggak apa-apa, tempel lagi sebelahnya sini. Nomor berapa? 2 ya? 2. Ini sama sini ya? 3 sama dari sini. Ini sama sini. Oh, iya. Oke. Dari Wisnu belum? Ini kamu nomor berapa? 4. Lemnya kembali ya. Oke, sini sebelahnya. Oke, lagi ada lagi 4, 5, 6, ya. 5, ya sini, oke. Ini 5. Ya. Titik berapa? Sininya. Nah, ya. Oke, 6. Iya. Sampingnya. Oke. 7.
Oke, rambut pendek usahakan berarti rapi, ya. Penampilannya rapi. Berarti nilai kebajikannya kerapian. Selanjutnya, tidak boleh mengenakan baju saat sekolah. Ini juga masuk ke nilainya kerapian. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Apa ini? Nilainya apa kira-kira? Oke, boleh. Dilarang membuli. Nilai kalimat positifnya. Apa kalimat positifnya? Menjaga kerukunan. Boleh. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling menyayangi. Oke, banyak sekali nilai kebajikannya. Ya, ada menghormati, ada menghargai, ada apa lagi? Saling menyayangi. Dilarang membolos. Apa tadi? Ke sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir dilarang merokok. Apa ini? Menjaga kesehatan. Ya, kebajikannya apa? Kesehatan. Oke. Apakah dari beberapa kalimat positif ini kalian meyakini ini akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan? Ya. Meyakini? Ya. Kalau memang meyakini, silakan satu persatu tanda tangan di sebelah sini. Oke? Ya, dari Amel. Tanda tangan. Ini tandanya kalau kalian meyakini keyakinan kelas 9/4. Yang berikutnya langsung di belakangnya biar tidak berlama-lama. Ya, oke. Dennis, semuanya tanda tangan. Oke, yuk gantian lagi. Boleh di mana aja, yang penting ada tempatnya. Kenapa? Oh, ada nih. Iya. Agak mendekat nggak kalau siapa bilang?
Iya, sambil saya jelaskan, saya pause sebentar. Nah, ini sambil saya jelaskan mengenai tahapan cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk oleh kelas itu sendiri bersama dengan wali kelasnya. Apa yang harus pertama kita lakukan untuk siswa? Yang pertama, kita boleh memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencurahkan segala mungkin peraturan yang merasa harus mereka laksanakan, ya, segala peraturan. Misalnya, Bu, tidak boleh buang, tidak, cek, iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, nah nanti Pak Ibu menuliskan, boleh di papan tulis, boleh di kertas karton, ya, dituliskan tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, semua yang disampaikan oleh murid kita tulis, ya, apapun curahan mengenai pemikiran siswa tentang peraturan yang ada di sekolah yang mereka anggap ini adalah peraturan, kita tulis semuanya, ya. Kita lanjutkan. Ya, tahapan yang berikutnya setelah kita menuliskan semua peraturan kelas yang menurut mereka itu adalah peraturan, ya, kita meminta peserta didik atau murid kita untuk membuat kalimat positifnya dari peraturan yang sudah mereka curahkan tadi, ya, membuat kalimat positifnya. Misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan, kalimatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Tadi ada 9 contoh kalimat peraturan, kita ubah semuanya. Saya sudah anak-anak saya di kelas 94 sudah membuat kalimat positif dari 9 peraturan. Nah, setelah membuat 9 kalimat positif ini, setelah itu saya meminta siswa untuk menentukan kira-kira keyakinan apa sih atau nilai-nilai apa yang terdapat dalam kalimat positif ini. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya kira-kira apa? Misalnya beriman dan bertakwa, ini salah satu kebersihan sebagian dari iman, bisa termasuk ke golongan tersebut, ya. Saya lanjutkan. Ini membagi sticky note, ya, sticky note yang harus mereka tuliskan kalimat positifnya. Dan ini yang berikutnya,
setelah ya mereka mulai menempelkan kalimat positif dari beberapa peraturan yang sudah dicurahkan tadi. Iya, itu tadi kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Tadi saya baru sampai tahap untuk membuat kalimat positif, ya. Dari 9 peraturan dibuat kalimat positif yang nantinya anak-anak diminta untuk tanda tangan. Ini adalah tanda bahwa mereka telah meyakini keyakinan yang telah mereka sepakati bersama, ya. Dibubuhkan tanda tangan dan wali kelas juga tanda tangan, dan nanti keyakinan kelas ini kita buat yang cantik. Apapun yang menjadi keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati tadi, kita bisa print yang cantik kemudian ditempel di kelas supaya setiap hari peserta didik kita itu paling enggak walaupun membaca sekilas mereka ingat, oh iya, aku nanti harus seperti ini, harus seperti ini, begitu, ya. Ini tadi contoh pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 94. Yang berikutnya, ya, itu tadi beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini saya sajikan contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Kira-kira kalau peraturan seperti ini, keyakinan kelasnya nanti jadi bagaimana? Ya, contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ternyata ini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya
menghormati orang lain, menghargai juga bisa, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain, bisa juga dikatakan berkomitmen. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatan, keyakinan kelasnya, ya. Ada menghormati juga termasuk, menghargai juga termasuk ini nanti. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya yaitu mengenai nilai keyakinannya, nilai kebajikannya, kesehatan. Gunakan masker, ini juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini juga termasuk keselamatan atau keamanan. Oke, ice breaking ini Bapak Ibu, slide-nya ice breaking. Melihat Bapak Ibu sepertinya sudah sedikit menerima ilmu yang ternyata banyak sekali ini. Mari kita sedikit ice breaking. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita tepuk aja ya Bapak Ibu, tepuk semangat. Kenapa tepuk semangat? Biar semangat, ya. Tepuk semangatnya dan ding 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 dung dung dung. Ada yang sudah tahu? Iya. Tepuk semangat. Gimana sih? Tepuk semangat. Prak prak prak. Dan prak prak prak. Ding ding ding. Prak prak prak. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nga. Semangat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Siap? Tepuk semangat. Prak prak prak. Dan kayak gitu. Contoh. Oke. Ya, bisa dimulai? Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nga. Semangat. Oke, terima kasih. Kembali semangat atau tidak Bapak Ibu? Semangat. Oke. Silakan duduk kembali. Ya, sedikit ice breaking, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kembali Bapak Ibu untuk menerima informasi yang akan saya berikan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita memiliki kebutuhan. Kira-kira Bapak Ibu ini saat ini memiliki kebutuhan apa? Bapak Ibu memiliki kebutuhan apa? Apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Makan. Betul sekali. Kebutuhan pokok, ya, itu makan. Ada yang lain kebutuhan apa? Mungkin kasih sayang. Ada yang butuh seperti itu? Cinta kasih. Iya. Nah, kita ke materi menuju materi kebutuhan dasar manusia. Ya, pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akan saya berikan contoh kasus. Nah, sebelum ke contoh kasus, ini harus Bapak Ibu ketahui, kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya dengan cara apa? Makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga yang terakhir, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita capai istilahnya, ya, yang harus kita penuhi mungkin nantinya. Nah, contoh studi kasusnya seperti ini. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang dengan mereka dengan dipaksa. Jadi Tommy ini sering meminta bekal makan siang teman-temannya dan dengan cara dipaksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, ibaratnya Bapak Ibu ini seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Kira-kira kalau terbesit di benak Bapak Ibu, oh dia melakukan mengambil paksa makan siang temannya. Kira-kira Bapak Ibu berpikir kalau Tommy ini bagaimana anaknya?
itu makan. Ada yang bilang nakal banget sih, bandel banget sih, ngerebuti temennya, ngerebuti makanan temennya gitu ya. Nah ternyata kita tidak boleh langsung memutuskan, oh anak ini nakal, anak ini bandel, anak ini sering mengganggu temannya. Tidak boleh, kita harus mengetahui apa yang menjadi alasan Tommy. Dengan cara apa? Ditanyain, kamu kenapa? Alasannya apa? Begitu ya. Nah, ini mungkin jadi alasan yang Bapak Ibu bisa pahami nantinya ya. Yang pertama alasan Tommy, karena dia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya Bu, saya lapar, saya nggak dibawain bekal. Nah ini ternyata yang dilakukan Tommy dengan meminta paksa makan. Iya, alasan yang kedua ini tadi, ternyata dia ini senang kalau ternyata diadukan tindakan dia itu, karena dia ternyata ingin meminta perhatian guru dan orang tuanya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Alasan ketiga Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Ya, oh kalau temannya takut, aku senang nih, aku bangga karena aku berkuasa, seperti itu. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawakan ibunya. Itu terus, endok terus, telur terus, makanya dia merebut bekal temannya. Nah, apa yang sedang dipenuhi, yang ingin dipenuhi kebutuhan Tommy ini? Ternyata dia ingin kebebasan. Aku tuh nggak mau cuma ini aja, aku maunya yang lain. Ya, seperti itu. Ibaratnya juga anak-anak misalnya belajar di kelas dengan anak-anak, aku tuh bosan belajar di kelas, aku pengennya coba sekali-kali belajar di luar. Nah ini ternyata juga termasuk kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan, butuh kebebasan. Yang terakhir, karena ia melakukan karena ia iseng aja. Aku senang kalau lihat teman-teman ekspresinya itu panik, takut, kesel, itu aku senang lihatnya. Nah ini ternyata Tommy sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya, ya itu tadi. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru tidak bisa langsung memutuskan, oh kamu ini merebut bekal temannya karena nakal, karena ini. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa. Ya, itu tadi. Mereka melakukan sesuatu atau tindakan yang mungkin tidak baik karena mereka ingin berusaha memenuhi kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Ini yang akan kita bicarakan nanti, yang mungkin ini juga penting sebagai pendidik. Kita harus memposisikan sebagai apa sih untuk menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik atau murid. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Apa sih ini nanti? Dari kelima posisi kontrol tadi ternyata berbeda-beda hasil yang akan kita terima. Ya, ternyata menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini termasuk ke kontrol dari luar atau mengakibatkan identitas yang gagal. Ya, identitas yang gagal. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman atau pemantau ini sudah berhasil, identitasnya sudah berhasil, sudah sukses, tapi bukan kontrol dari dalam, tapi dari luar karena bantuan dari Bapak Ibu guru. Yang terakhir ini identitas berhasil dan sukses berdasarkan kontrol diri mereka masing-masing, yaitu sebagai manajer. Ya, hasil dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ini juga akan berdampak berbeda
Ya, hasilnya nanti berbeda. Kalau penghukum ini contohnya kalimatnya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya pembuat merasa bersalah, bagaimana kalimatnya misalnya? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan seperti itu. Ibu stres lihat kamu kayak gini nih. Nah, itu membuat peserta didik ini merasa bersalah. Ya Allah, gara-gara aku ibu jadi stres. Gitu ya. Itu jadi dia merasa bersalah. Gimana kalau stres beneran gitu. Yang berikutnya, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Tadi lo ibu udah bantuin kamu. Masa kamu sekarang kayak gini? Nah, ini contoh sebagai teman. Sebagai pemantau ini hanya meng-cross check aja istilahnya. Apa yang dilakukan peserta didik kita ini sudah sesuai atau belum. Jadi kita hanya memantau. Yang terakhir yaitu manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Jadi kita menggali pertanyaan yang membuat peserta didik ini benar-benar tahu akan perbuatannya dan tahu apa yang harus dilakukannya. Oke, di sini saya sudah menyediakan posisi, macet lagi. Ya. Ya, nanti saya akan menyajikan 2 video. Silakan Bapak Ibu perhatikan dan kira-kira nanti posisi ini posisi apa? Penghukum ataukah teman ataukah pembuat merasa bersalah ataukah apa tadi? Pemantau dan yang terakhir ataukah sebagai manajer? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menyimak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas ini. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi tunggu. Iya, oke. Satu cuplikan video yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh ibu tadi, kira-kira posisi yang mana? Posisi? Iya, pembuat merasa bersalah. Jadi merendahkan diri seolah-olah tersakiti sekali karena ulah dari si Naren. Kamu bikin ibu jantungan, nanti kalau ibu dimarah gimana dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut lagi. Satu video lagi. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
menghargai diri sendiri dan orang lain menghina, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum mendengar di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sangat berbeda dengan video yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ini kira-kira posisi apa yang diterapkan oleh ibu guru yang tadi? Sebagai manajer, iya. Jadi kita bisa tahu perbedaannya ya. Untuk membuat merasa bersalah sama manajer ini ternyata juga berbeda cara penanganannya atau cara mengatasinya. Ya. Yang berikutnya, nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kita hanya memantik, memberikan pertanyaan pemantik apa yang kira-kira akan diputuskan oleh peserta didik atau siswa atas tindakan yang salah tadi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Iya. Yang berikutnya, segitiga restitusi. Ini yang mudah-mudahan bisa selalu kita terapkan. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah tindakan yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah murid. Ya, yang pertama kita harus menstabilkan identitas, membuat siswa itu merasa tenang dulu, ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan lagi apakah seperti itu merupakan kamu meyakini keyakinan kelas seperti yang sudah disepakati atau belum, nah seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya. Ini sebenarnya ada contoh juga video saya. Sudah thank you, belum thank you tapi ya. Sebentar. Saya tampilkan video contoh pada saat menghadapi kasus siswa makan di kantin pada saat jam pelajaran. Silakan Bapak Ibu tonton. Iya,
Nah, itu contoh restitusi atas kasus ketika siswa makan di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, berikut adalah tanggapan dari siswa. Kok udah langsung selesai? Maaf. Saya Abdul, aku dari Monica. Saya telah melakukan kesalahan. Saya memakai dengan saat yang pelajaran. Yang mulia, kembalikan teman-teman dan kembalikan mengatasi masalah saya dengan baik. Mulai saat ini dan seterusnya, saya tidak akan makan di kartu saat yang pelajaran. Iya, itu tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan terhadap siswa saya. Yang berikutnya tadi sudah ke thank you ya Bapak Ibu. Ya, sebelum ke ucapan terima kasih yang saya sampaikan, silakan mungkin dari Bapak Ibu ada mungkin tanggapan ataukah bisa merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Monggo silakan, siapa yang bersedia menyampaikannya. Kira-kira setelah mendapatkan pemaparan materi hari ini, apa yang Ibu rasakan? Senang. Ya, senang karena apa Bapak Ibu? Senang karena mungkin yang selama ini Bapak Ibu pikirkan itu ternyata aku kurang benar apa yang sudah aku lakukan. Ternyata saya harus mulai belajar untuk memposisikan sebagai, misalnya salah satu tadi posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Ya, mungkin kalau sebagai manajer saya bisa lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita, apa yang menjadi kebutuhan murid kita, tanpa harus menjadi seorang penghukum, tanpa harus menjadi seorang apa tadi Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Ya, kita harus berusaha menjadi posisi manajer di semua tindakan atau permasalahan yang kita hadapi terhadap siswa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa mengimplementasikan atau bisa menerapkan materi yang sudah kita dapatkan hari ini, yang sudah saya paparkan sedikit ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kedepannya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Yang terakhir, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti jejak yang berikutnya untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Rika Kristiani. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak khususnya ya. Sampailah kita di ujung acara. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.